Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Kania Dewi dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alam semesta dan tata surya. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkap maupun tidak. Salah satu teori yang terkenal dalam pembentukan alam semesta adalah teori Big Bang. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Rusia. Ia adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah ataupun dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengambang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Di alam semesta juga terdapat benda-benda alam semesta atau benda-benda langit. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat atau komponen utama dalam tatanan tata surya. Matahari terdiri dari plasma yang panas yang bercampur dengan medan magnet sehingga mampu memancarkan energi terutama sebagai ultraviolet, radiasi inframerah, dan cahaya. Peran matahari tidak hanya sebagai pusat atau bintang utama. Matahari juga menjadi sumber energi terpenting bagi kehidupan di bumi. Matahari memiliki diameter yang kurang lebih 1,39 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi. Masanya sekitar 3030 kali massa bumi. Dan yang kedua ada planet. Planet merupakan benda besar yang mengorbit sebuah bintang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai benda langit seperti Mars, Venus yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Kemudian, para ilmuwan percaya bahwa planet terbentuk dari gugusan awan padat, debu, dan gas yang disebut dengan nebula. Ia berputar di sekitar bintang yang baru terbentuk sampai pada akhirnya secara perlahan gravitasi menyebabkan potongan-potongan materi nebula yang menggumpal. Terdapat 8 planet dalam tatanan tata surya kita. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Revolusi yang dibutuhkan planet ini untuk mengelilingi matahari yakni kurang lebih 88 hari. Adapun rotasi atau perputaran planet pada lingkarannya yakni selama 59 hari karena jarak planet Merkurius dengan matahari yang sangat dekat, suhu planet ini sangat panas yakni mencapai 439 derajat Celcius. Suhu panas dan gravitasi yang lemah membuat udara di permukaan menguap dan mengakibatkan lapisan atmosfer menjadi tipis. Oleh sebab itu, Planet Merkurius ini memiliki lubang di permukaan akibat tumbukan batu angkasa atau meteor yang jatuh di Merkurius. Yang kedua ada Venus. Venus menjadi urutan kedua planet yang dekat dengan matahari. Waktu revolusinya sekitar 225 hari dan rotasinya 243 hari. Planet ini memiliki ukuran, kepadatan udara, dan lapisan atmosfer yang mirip dengan bumi. Permukaan planet ini terdiri dari awan gas yang panas. Suhu Venus mencapai 462 derajat Celcius. Hal tersebut menyebabkan Venus memiliki julukan planet terpanas di tata surya. Keunikan dari planet Venus adalah gerakan rotasinya. Ia berotasi berlawanan arah dengan gerak edar planet. Yang ketiga ada Bumi. Bumi menjadi planet ketiga dari sistem tata surya kita. Planet ini berisi kehidupan manusia.
Komposisi udara dalam lapisan atmosfer paling tepat dengan kebutuhan makhluk hidup. Oleh sebab itu, di bumi tumbuh kehidupan dari berbagai makhluk hidup. Adapun revolusi bumi selama 365 hari dengan periode rotasi selama 24 jam. Dan yang keempat ada planet Mars. Planet Mars dikenal dengan sebutan planet merah. Ia menduduki posisi keempat dalam tata surya. Planet Mars disebut dengan planet merah karena permukaan Mars berwarna merah dan waktu revolusinya kurang lebih 1,9 tahun dengan periode rotasi 24,6 jam. Kemudian ada Jupiter. Planet Jupiter menjadi planet yang paling besar dibandingkan dengan planet-planet lain. Jaraknya ke matahari kurang lebih 778,2 km dengan waktu revolusi selama 12 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Tidak hanya berukuran besar, planet ini memiliki cincin di sekitar garis ekuator, namun untuk melihat cincin tersebut harus dilakukan dengan pengamatan yang teliti. Kemudian ada Saturnus. Planet ini cukup mudah dikenali karena memiliki cincin yang dapat dilihat dengan mata telanjang dengan jelas. Rotasi Saturnus selama 10,7 km dengan masa revolusi sekitar 29,5 tahun. Kemudian ada Uranus. Waktu revolusi Uranus adalah 84 tahun, sementara rotasi Uranus kurang lebih 17,3 jam. Rotasi Uranus sama dengan Venus. Planet ini berotasi berlawanan arah edar planet ketika mengelilingi matahari. Uranus menjadi planet paling dingin dengan dalam sistem tata surya kita, karena suhu permukaannya mencapai kurang lebih 224 derajat Celcius. Pada permukaan planet ini banyak ditemui es, sehingga tidak heran jika beberapa orang menyebut Uranus sebagai raksasa es. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Neptunus adalah planet yang menduduki urutan ke-8 atau terakhir dalam sistem tata surya kita. Jarak masa revolusinya 165 tahun, sedangkan untuk masa rotasinya selama 16 jam. Kemudian ada benda alam semesta lain atau benda langit lain, yakni komet. Komet merupakan benda besar yang terbuat dari debu dan es yang mengorbit matahari. Salah satu ciri khas dari komet adalah ekornya yang panjang dan mudah dikenali. Biasanya komet dapat ditemukan di luar jajaran tata surya. Kemudian ada asteroid. Asteroid menjadi benda kecil berbatu yang mengorbit matahari. Meskipun asteroid mengorbit matahari seperti planet-planet lain, tetapi mereka memiliki bentuk yang jauh lebih kecil daripada planet-planet lainnya. Asteroid tidak bulat seperti planet, bahkan seperti planet lain, dan tetapi memiliki bentuk bergerigi dan tidak beraturan. Kemudian ada bintang. Bintang menjadi benda langit yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti matahari. Hal ini terjadi karena lokasi bintang terbilang cukup dekat dengan bumi. Bintang menjadi objek astronomi yang terbentuk dari bola plasma bercahaya yang disatukan oleh gravitasi yang dapat memancarkan cahaya. Kemudian yang terakhir yakni ada meteor. Meteor merupakan penampakan ketika meteorit memasuki atmosfer bumi atau planet lainnya seperti Mars, Venus dengan kecepatan tinggi. Ketika meteorit memasuki atmosfer bagian atas bumi, maka akan memanas karena adanya gesekan dari udara. Panas tersebut dapat menyebabkan gas di sekitar meteorit sehingga akan bersinar terang dan sebuah meteor muncul. Oleh sebab itu, meteor juga sering kali disebut sebagai bintang jatuh.
Hal tersebut disebabkan karena ekor cahaya terang yang diciptakan ketika melewati langit. Cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.